Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kedua, pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, tim Uswah yang kita hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kita sudah berada di tanggal 24 Sya'ban. 24 Sya'ban, lebih kurang 5 hari lagi. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Jadi kalau menurut tim hisab Muhammadiyah, berarti Ahad malam itu sudah 1 Ramadan. Jumlah hari Sya'ban itu 29. Jadi Ahad malam sudah tarawih. Itu putusan dari Muhammadiyah, dan itu sudah sama-sama kita dengar. Ya, maklumat itu sudah disampaikan lewat sosial media, sudah disebar. Kalau pemerintah tentu Ahad malam itu akan melakukan ru'yatul hilal, akan melihat. Kalau kita baca derajatnya itu kan 0 derajat ya, tinggi hilalnya 0 derajat 11 menit 25 detik. Kalau kesepakatan PABIMS itu kan 4 derajat, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura.
Ya, kalau umpamanya tidak sampai 4, ya besar kemungkinan tentu akan digenapkan Sya'ban menjadi 30. Kalau digenapkan Sya'ban menjadi 30, ya tentu bertikailah awal puasa Ramadan. Ya, itu keputusannya nanti akan kita sama-sama dengar di hari Ahad malam nanti. Kita akan berdoa semoga sama di awal Ramadan. Tapi kalau umpamanya nanti terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan, kita saling menghormati dan menghargai. Karena kan kedua-duanya punya dalil atau argumentasi. Jadi tidak kemudian saling menyalahkan. Nah, di mana keyakinan kita? Ya. Pada malam hari ini kita akan membahas kesiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, yang memang setiap awal, artinya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, selalu dibahas oleh para mubalik dan asatid. Makanya kantor-kantor, sekolah-sekolah, masjid-masjid, musola-musola mengadakan yang namanya tarhib Ramadan. Artinya kan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Sebab sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Bakar Az-Zur'i, Imam Abu Bakar Az-Zur'i, at-tahawunu bil amri idza qadara waqtuhu. Jangan sampai nanti kewajiban datang tapi kesiapan kita tidak ada. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kita menganggap remeh sebuah ibadah sehingga kita bisa jauh dari ridha Allah. Jadi dua akibatnya, kita bisa disebut menganggap remeh datangnya Ramadan, dan yang kedua jauh dari ridha Allah. Maka perlu persiapan. Dan persiapan yang akan kita bahas ini berulang. Pertama, ini berkaitan dengan amalan yang dilakukan oleh Nabi, oleh istri Nabi, dan para sahabat dan salafus saleh, terutama di bulan Sya'ban. Kita ambil hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah berkata, "Kana yakunu alayya as-sawmu fi Ramadan." Aku punya hutang di bulan Ramadan. Ya, kalau perempuan punya hutang ketika haid, maka para perempuan wajib membatalkan puasa dan nanti kan diqadha. Jadi Aisyah punya hutang di bulan Ramadan, fala astati'u an uqdiya illa fi Sya'ban. Dan aku tidak bisa menunaikan hutang itu, artinya melunasi hutang itu, kecuali di bulan Sya'ban. Dan di hadis yang lain kita baca, asyughulu bi Rasulillah, karena kesibukan mengurus Rasulullah. Jadi ada alasan kenapa baru di bulan Sya'ban dibayar hutang puasa itu oleh Aisyah, karena sibuk mengurus Rasulullah, suami beliau. Pertanyaan, ibu sibuk gak ngurus suami? Mbak kok sampai Sya'ban alu juta bayi-bayi hutang? Pertanyaan, sesibuk apa ibu mengurus suami ibu? Apakah sesibuk Aisyah? Ya. Sesibuk itu Aisyah mengurus Rasulullah. Yang namanya hutang Ramadan tahun kemarin tidak lewat dari Ramadan yang akan datang. Kalau kita kan tidak, ya, di kajian sibuk indah, tapi kan hutang itu butuh.
Maka inilah pelajaran yang akan kita berikan kepada anak-anak gadis kita. Kalau ibu, jadilah diklah bumbu tadi itu. Karena mungkin sekali lagi orang tua kita dulu tidak pernah mengingatkan. Maka katakanlah kepada anak-anak gadis kita, tirulah Aisyah dalam membayar hutang puasa. Tidak pernah Aisyah itu membayar hutang puasa lewat dari Ramadan. Yang satu lagi, siapa yang akan dicontoh kalau bukan Aisyah? Bagi kaum perempuan harus cuma diri itu. Aki ketegasan karena gadi waktu lain. Tiru Aisyah, wah jangan maju ditiru lagi. Wah mana ditiru? Ama jadi hutang banyak. Ya hutang salidik pinggang, syarat 70 hari. Baca bayi. Maka itu yang kita kasih tahu kepada anak gadis. Ya. Jadi ini termasuk persiapan khususnya bagi kaum perempuan sebelum memasuki bulan Ramadan, yaitu melunasi hutang puasa. Ya. Ada pendapat Bapak Ibu, kenapa Aisyah membayar hutang puasa di Sya'ban? Bukan berarti sebelum Sya'ban tidak dibayar. Ada ulama mengatakan istri Nabi itu sembunyi-sembunyi membayarnya, Pak. Ketika Nabi meminta haknya sebagai seorang suami, maka mereka batalkan puasa itu dalam rangka menunaikan hak suaminya. Mau itu mana istri Nabi itu? Tak joget tahu. Makanya kenapa di Sya'ban? Karena di Sya'ban itu Nabi kan puasa sunnah nih banyak. Nah, kesempatan itulah yang diambil oleh istri Nabi termasuk Aisyah untuk membayar hutang puasa karena Nabi puasa. Makanya ada pendapat harusnya kalau di bulan Sya'ban suami yang puasa sunnah, ibu jadi puasa sunnah, ibu puasa membayar hutang. Oh sama-sama puasa sunnah, laki puasa sunnah, ibu puasa sunnah, lo hutang banyak. Kan jelas tuh. Nabi berpuasa sunnah di Sya'ban, Aisyah membayar hutang, kesempatan bagi Aisyah. Jadi ibu begitu, suami silakan puasa sunnah di bulan Sya'ban, istri bayar hutang itu. Karena itu kan hutang yang wajib untuk dibayar. Ya. Sering disampaikan, ini bagian dari persiapan. Semoga ini mampu ditunaikan. Ya. Ada pertanyaan, kalau hutang pitik Pak Ustaz, apakah memang harus lunas juga sebelum Ramadan? Kalau dapet iya lah. Kalau tadi kan hutang puasa itu kepada Allah, hutang kepada manusia bagaimana? Segera. Kalau bisa sebelum Ramadan dilunasi bagus lah. Karena kan tujuan kita kan membersihkan. Jangan kan membersihkan diri, Pak. Ada tazkiyah di situ. Madlul ghani zulmun, sengaja tidak membayar hutang padahal kita mampu, itu kezaliman. Kalau kezaliman berarti kan perlu kita membersihkan diri kita dari kezaliman. Bayar hutang cepat kok. Kalau masuk Ramadan zalim juga ke orang lain. Pak kok zalim Ustaz? Ibu bisa membayar hutang tapi sengaja udah ibu bayar. Dah zalim nama tu. Nah itu zalim, Pak. Bapak hari ini kalau mampu bayar hutang nggak dibayar, itu kan zalim. Awak kan masuk Ramadan tapi perangai zalim itu orang. Itu zalim, tak bisa. Bayar hutang. Kecuali memang tak ada pembayar. Yang awak bahas kan ada pembayar tapi sengaja dia dibayar, Pak. Nah itu yang makhluk ghani zulmun itu, sengaja menahan untuk tidak membayar hutang saudaranya. Itu zalim, Pak. Maka masuk Ramadan tapi kerajaan zolim ya. Maka nanti tolong dicek hutang ke tetangga sebelah, hutang tadi itu lunas nih. Bukan hutang kepada Allah saja, kepada sesama kita. Karena kan selama kita Bapak Ibu punya kemampuan untuk membayar hutang tapi sengaja tidak dibayar, Pak, berarti setiap hari kezoliman itu kan bertambah tadi, Pak. Hari Senin sengaja udah dibayar, berarti sehari Senin kan zalim. Masuk Selasa, indah itu dibayar, zalim juga udah tak 2 hari zalim. Tiba dia Rabu, indah itu dibayar, Pak, cuma bukan 3 hari
Sabulan gak ini bagaimana? Sabulan sulit. Ikut tak sabulan terus tak 3 tahun gak bayi-bayi ya. Bahkan ada lo kalimat itu lo bayi. Aja hebat lah ya. Ibu berhutang tapi tak ada bayi. Ada lo kalimat itu lo bayi. Sama bayi aja. Tak boleh. Ya hutang. Ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan apakah hutang uang juga dibayar sebelum Ramadan? Ya. Karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Bersih-bersih. Termasuk kita membersihkan diri dari perbuatan zalim. Ya. Nah, ini bagian dari persiapan Bapak Ibu. Ya, bagian dari persiapan menghadapi datangnya bulan Ramadan. Termasuk berkaitan dengan ampunan Allah. Karena bagaimanapun kalau kita baca ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan puasa Ramadan itu apa? Kan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Kan kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah dengan ketakwaan kita. Nah, coba nanti buka surat Ali Imran ya, 133 sampai 135. Ya. Ternyata salah satunya apa di situ? Ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah wal afina 'anin nas, bisa memaafkan kesalahan orang. Kan tidak salah menjelang bulan Ramadan kita bersih-bersih diri Pak dengan saling memaafkan, kan tidak salah. Kalau ditanya ada nggak amalan Nabi khusus menjelang Ramadan saling memaafkan? Mana ada. Tapi momentum masuknya bulan Ramadan untuk bisa saling memaafkan kan tidak salah. Karena kita bertemu Ramadan salah satunya untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan tidak mungkin kita akan menggapai ketakwaan kalau memaafkan kesalahan orang saja tidak bisa. Kan begitu. Bagaimana akan menjadi orang bertakwa? Memaafkan kesalahan orang saja tidak bisa. Ya. Kalau hutang uang tidak dimaafkan itu hak yang menghutangkan Pak. Ya kan? Sebenarnya kalau ada orang menghutangkan ibu lalu dia tidak bisa memaafkan, ibu sebenarnya bersyukur dibantu saya orang itu, ibu lapang ini ibu. Ibu kan kalau ibu sudah dihutangkan minta kalau membayar gratis. Nah ya, jadi mana orang hutang sudahlah diringankan bebannya di saat susah Pak. Mengandalkan kedua supaya membayar. Aduh kan mau itu orang hutang. Sampai dia mengecek, saya itu mau hutang ini minta tidak sebentar. Itu jadi minta tidak sebentar ibu rumah. Jadi kalau hutang uang tidak dimaafkan apakah salah? Enggak, tidak salah. Kamu yang tidak bisa memaafkan dia hutang kamu 100.000, nah, tidak berdosa Pak. Tapi kalau hutang yang berkaitan dengan hati, ketersinggungan, perkataan, cacian, makian, maka kita wajib untuk memaafkan. Nah, makanya ada kalimat di situ wal afina 'anin nas. Maka usaha kita Bapak Ibu untuk bisa memaafkan kesalahan orang, semoga itu termasuk persiapan kita menghadapi datangnya bulan Ramadan. Karena keinginan kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kalau Bapak Ibu baca pendapat ulama, kalau rasul kacanggung datang ke rumah orang tua, ya kan kadang mendatangi orang itu kan lain loh. Rasul-rasul tak juga terima, rasul-rasul kok nyuari siapa, rasul-rasul kok dicuekin saja. Gimana caranya? Sosial media kan bisa digunakan, bisa Pak. Ketika kita yakin bahwa permohonan maaf kita dibaca apa, centang dua biru warna, itu cukup kata ulama untuk menyatakan bahwa kita minta maaf sama dia kan, selesai. Wah, kali
ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak nyobain, mudah-mudahan kata baca itu kalau awak tak minta maaf kayaknya Pak. Itu minimal Pak. Sebab mendatangi orang pun layuan dulu Pak. Kan ya teman. Bapak dia tuh. Ditahan kaki lu setan. Kenapa tidak menggunakan sosial media ini? Apalagi kalau jaraknya jauh Pak. Ya, gunakan saja. Yang terhormat Adinda, yang terhormat Udi, Ambo mengaku salah. Selama pulau berbuat tak elok kau, ya kan? Sabar deh, sabar jadi. Artinya memohon maaf. Awak kan masuk Ramadan, ya kan? Tak ada yang apa? Mengakui kesalahan, meminta maaf. Checklist 2. Ya, semoga beliau membaca. Ya kan kadang awak takut kalau telepon Pak. Kok kan hari takut kalau tiba kok kane caci maki ya. Kenapa tidak di WA atau saya? Itu minimal. Ya. Kalau ternyata dia tidak memaafkan, kan lepas kita. Itu yang disampaikan ulama yang pernah kita bahas. Kalau kita sudah mengucapkan assalamualaikum, kemudian dijawab oleh orang tersebut waalaikumsalam, maka itu sudah memutuskan ya apa yang terjadi di antara mereka berdua, bahwa permusuhan itu tidak ada lagi. Itu minimal masalah hati ya kalau ya kan selesai. Itu minimal. Dan model itu kadang-kadang nggak juga model Pak. Banyak kerajaan macam yang ada itu. Sudah sedemikian diberikan kesempatan untuk bisa saling memaafkan, maka tidak salah. Kalau di awal menjelang Ramadan kan model itu Pak. Anak-anak menurut gaib gitu ya. Kan memang model itu. Kalau pulang kampung, aku bisa pulang kampung, makanya yang tepat memang kata ulama, bermaafan itu bukan di Lebaran. Bermaafan itu memang sebelum memasuki Ramadan. Karena kalimat tadi Pak, Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya kecuali orang yang bermusuhan. Orang bermusuhan tidak dapat ampunan Allah. Nah, itu perlu menjadi catatan. Bulan Ramadan, bulan ampunan Allah. Bagaimana kita akan dapat ampunan Allah? Untuk tangga sebelah masih bermusuhan Pak. Indah itu selesai begini. Anak-anak tahu ketigur. Maka dapat ampunan Allah. Gimana dapat ampunan Allah? Awak kakak beradik saja masih bermusuhan. Kakak beradik gara-gara tanah sengketa aja ya. Kalau sehektar jadi 2, sehektar detik lah. Namun lo jaga. Tak lo sapu-sapu begini ya. Itu. Wa yaghfiru li jami'i khalqi illa limusyahid. Ya, Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya kecuali orang yang bermusuhan. Kalau saya sama si Mas, saya memusuhi beliau. Kalau musuh itu kan terasuh, terasuh. Hawa terasuh bermusuh itu mana-mana. Ya kan? Mencari salah beda. Nah, musuh bermusuhan. Saya memusuhi si Mas memusuhi saya. Kedua-duanya tidak dapat ampunan Allah. Tapi boleh jadi ibu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, saya memusuhi beliau, tapi beliau tak pernah memusuhi saya. Aku saya tak suka menjadi beliau. Tidak, beliau tak ada masalah. Cuma beliau bertanya-tanya setiap menyapu aku, Pak, kau nak dijawab Pak Ismail. Berarti jelas saya yang memusuhi beliau tidak, saya tidak pernah ampunan. Ini ada cik lain memusuhi orang yang saya tak kenal jawab dulu. Apa memusuhi orang yang saya tak kenal jawab. Apa cara? Makanya tidak usah dimusuhi. Ya, awak habis energi memusuhi banyak orang. Orang itu saya tak kenal jawab. Sebenarnya kita memusuhi orang itu kan menunjukkan ketidaksukaan kita sebenarnya. Kalau saya memusuhi si Mas, kan ada reaksi saya. Saya tidak tegur beliau supaya beliau tahu kalau saya lagi marah sama beliau. Itu orang tak kenal jawab kalau musuhinya api dan dia musuh ya Bu ya. Dia beda memusuhi ya, ada namanya membenci karena Allah itu boleh.
membenci karena Allah. Jadi membenci sifatnya, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang yang minum minuman keras, tidak sholat, lalu kita membencinya, ya harus membencinya gitu. Membenci sifatnya itu. Tapi kalau dia sakit tetap dijamu, kan itu pembahasan awal dulu. Kalau dia berada tetap awak hadir kalau diundang. Itu namanya benci karena Allah. Dan kita mau menunjukinya ke jalan yang lurus. Jangan minum julai, aja sholat julai. Itu namanya benci karena Allah. Ya. Jadi yang terjadi hari ini kan tidak seperti itu. Kebencian kita itu memang kita khawatir itu sudah dari setan. Ambo kalau mencari buku baca tua mual baru ya itu kawan. Itulah kawan. Mencari buku kawan semua baru ya. Jadi kalau bersuawat jatuh mencari itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh itu karena itu saudara kita. Tapi kalau kepada sifatnya nggak apa-apa. Kepada orangnya nggak boleh. Ambo kalau beliau itu pengurus masaji anak akan ditipu masaji. Aku nggak boleh. Ya dulu orang begitu. Selagi beliau dan pengurus masaji anak akan ditipu masaji. Itu kebenciannya bukan karena Allah. Bukan. Ini kalau memang ada salah pengurus masaji, kita tahu di mana tak salah. Itu baru membenci karena Allah. Itu dia harus baik. Ya semoga ini bisa kita jadikan momentum untuk saling memaafkan. Kalau istri tentu nanti meminta maaf kepada suami. Tapi hadis yang mengatakan tidak diterima puasa seseorang kalau tidak minta maaf pada tetangga itu tidak ada. Ya. Tapi logikanya sekali lagi, ketika kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang, bisa-bisa kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Nah logikanya memang ibu kalau mau meminta maaf, istri yang minta maaf kepada suami. Jadi momentum masuknya bulan Ramadan jadikan momen bagi ibu untuk mencium tangan suami yang punya suami. Ya, yang sudah tidak ada suami itu nggak bisa cium. Ya, cium tangan suami, begitu juga mencium tangan suami. Ya, cium, karena ini momentum ya untuk meminta maaf. Ya. Kemudian kebiasaan Bapak Ibu selanjutnya, ada ulama mengatakan kalau di bulan Sya'ban ini berusahalah untuk menamatkan Al-Quran sehingga nanti masuk Ramadan dia memulai dari yang baru. Ada ulama berpendapat seperti itu. Jadi dia baca selesai nanti di Sya'ban, di Ramadan dia memulai dari bacaan yang baru. Tapi kalau tidak selesai maka tinggal melanjutkan. Dan yakinlah ibu, ini persiapannya tidak main-main, Pak. Jadi kalau kita sudah membaca di bulan Sya'ban, dulu pernah saya bacakan Rajab Sya'ban, maka kemungkinan orang itu melanjutkan bacaan Al-Quran itu akan besar karena dia sudah memulai. Tapi kalau masuk Ramadan baru akan memulai, sama-sama waktu dulu. Kadang lagi mulai hari Ramadan dan Quran dan juta wayawa. Ya. Kenapa tidak mulai dari hari ini, Pak? Coba 5 hari berapa kesanggupan kita baca Quran? Sekali lagi kata ulama, kalau bisa dia menamatkan di Sya'ban, Ramadan diawali dari baru. Tapi kalau dia tidak sanggup menamatkan Al-Quran sebelum Sya'ban, lanjutkan saja nanti di bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa para salafus soleh itu memang mencintai membaca Al-Quran di bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Karena bagaimanapun Al-Quran itu kan menjadi tolak ukur bersihnya hati seseorang. Lau tahurat qulubukum masyabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kamu bersih, nah bersih itu boleh jadi bersih dari perbuatan syirik, bersih dari perbuatan nifaq, kemunafikan. Ya. Maka dia ketika baca Quran itu akan merasa nikmat. Tapi kalau masih ada, Pak, penyakit-penyakit syirik, munafik, itu berat baca Quran, Pak. Coba baca ulama. Mau, Pak? Makanya orang-orang yang berdusta, orang-orang yang suka ingkar janji, kata ulama, orang-orang yang berkhianat terhadap amanahnya, itu tidak akan pernah nikmat baca Quran. Percaya, itu kata ulama.
kemunafikan itu menunjukkan hati yang kotor. Tidak mungkin hati kotor enak dibawa baca Quran, Pak. Kan pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, awak berkadai, tapi di kadai ku banyak dan bergantung-gantungan dari kampung dan padi bergantung, tulisan apa digantung keceknya supaya orang datang ke kadai. Cubalah baca Quran kalau nikmat dulu, tak bisa kayak karaju syirik. Hanya bawa baca Quran, mana mau dia? Buang itu dulu. Bapak Ibu yang berkadai itu, ada yang pasang dengan Tuhan, buang ucapan. Karena itu mengotori hati. Ya. Kamu mengotori hati itu. Perbuatan syirik itu kotor hati kita. Apa dengan pakai jimat itu gampang jimat. Jimat bersimpan-simpannya dari bawah kasur, di sudut-sudut lemari, macam-macam ini. Itu mengotori hati. Maka perbuatan syirik itu mengotori hati. Ketika dibawa membaca Al-Quran, sulit untuk mendapatkan kenikmatan di dalam membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu, mari sama-sama kita gunakan 5 hari menjelang Ramadan untuk baca Quran, untuk mendeteksi apakah kita memiliki hati yang bersih. Kalau kita memiliki hati yang bersih, maka akan terasa nikmat baca Quran. Itu persiapan menghadapi Ramadan. Ada pelaluran di nilainya awal saja, Pak. Ya. Kemudian ada satu lagi yang merupakan kebiasaan. Ini masalah kebersihan hati. Tapi balimau tidak ada ya. Balimau itu tidak ada. Tapi kalau ke mandi itu ya mandi. Tidak mungkin lah tarawih pertama ibu tidak mandi. Mandilah ibu. Pakailah sampo terbaik dan sabun yang harum. Namanya kan masuk Ramadan kan? Kan itu sebenarnya maksud balimau itu. Bersih-bersih. Tidak salah. Ya. Tapi bukan balimau yang dimaksud hari ini, Pak. Mandi bersama-sama di batang air, laki-laki, padusi, kumpul, itu dosa lah, Pak. Nah, dulu kan kalau berhasil badan matu, dia. Kamu kalau lapai-pai ke situ sudah, percaya ya, pun. Itu di matu, dosa lah, Pak. Nah, jangan malam bawa ke tarawih, Pak. Sore nyoba mandi lagi. Enggak, kan saya pernah jelaskan ibu dulu kalau orang mandi Pak memang betul-betul membersihkan badan, tidak salah. Karena kan dulu di kamar mandi awak di rumah terbatas, Pak. Makanya orang ke batang air, yuk batu-batu mandi. Kalau kini tidak mandi, tidak mandi-mandian. Ya, makanya bumbu-bumbu apa itu? Bumbu-bumbu itu bantuan ada. Itu ya, jadi tidak ada itu. Ibu ya kalau mau mandi ya tetap yang namanya kita mau tarawih. Terakhir. Masalah ziarah kubur. Jadi kalau dicari hadisnya, apakah ada penjelasan dari Nabi memasuki bulan Ramadan ziarah kubur? Tidak ada. Karena ziarah kubur itu kapan saja. Tidak harus menjelang masuk Ramadan, tidak harus, Pak. Fazurul kubur fa innaha tudzakirul mauta fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kuburlah kalian, karena dengan ziarah kubur bisa mengingatkan kematian, dengan ziarah kubur bisa mengingatkan akhirat. Silakan, tapi tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Cuma dia kayak pulang kampung, atau itu dicari dulu Pak kuburan kayak itu, atau nggak salah. Tapi jangan ada kalimat kalau tidak ziarah kubur lah, tidak absah Ramadan awal. Itulah awal, tidak ada itu. Ya, jadi tidak ada, tidak pun ziarah kubur tidak apa-apa. Tapi kan awak dia lagi pulang kampung, Pak, mendatangi di sana, Pak, ada berhasil kuburan. Itu kan peluang juga kita mendoakannya, kan? Karena Nabi datang ke kuburan bakti dan beliau mendoakan boleh, tidak dilarang. Bahkan memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang menabur bunga itu. Karena Nabi ketika menunjuk dua kuburan ini sedang disiksa, dua kuburan sedang disiksa, kan ditaruh oleh Nabi pelepah kurma yang basah. Selama kurma ini basah pelepahnya, maka semoga diringankan azabnya. Jadi ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama membolehkan menabur bunga. Pendapat kedua tidak, karena itu pengkhususan bagi Nabi, dan yang membuat terampuni atau ringannya dosa bukan pelepah kurmanya, tapi syafaat nabinya. Nah, ini kan balik ada perbedaan. Tapi kalau saya lebih condong kepada pendapat mengenai balik-balik bunga, ancak disedekahkan.
Jangan semoga sampai nanti sedekah ini kepada almarhum atau almarhumah. Saya buka diskusi 1-2 kalau ada, kalau tidak kita tutup dalam rangka persiapan menghadapi Ramadan. Dari Ibu kalau ada silakan. Cukup. Ada Bu. Dari Bapak berapa menit lagi Ustaz? 2 menit lagi kan? Ya udah. Memang tak berniat kamu bayi. Ya artinya kan begini Ibu. Sebenarnya kalau mengikhlaskan hutang seseorang itu kan pahalanya besar. Ya kan pahalanya besar. Jadi ketika seseorang itu memang berniat untuk tidak membayar, maka salah satu bentuk kebaikan kita kepada orang yang berhutang itu kan membebaskan hutangnya. Nah, persoalan orang tersebut nanti di mahkamah Allah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Salah satunya apa? Kalau memang dia tidak mampu, maka Nabi nanti yang akan mengurus masalah hutang ini. Tapi kalau dia mampu, pendapat sebagian ulama tetap hukum ditegakkan. Ya tetap ditegakkan. Artinya apa? Kebaikan dia nanti diambil, dipindahkan kepada orang yang menghutangi, walaupun orang yang menghutangi sudah mengatakan ikhlas. Ya, tapi orang tersebut sudah tertulis bahwa dia memang tidak akan membayar hutang. Nah, ini yang zalim tadi itu. Nah, persoalan memaafkan bagaimana? Ya besar pahalanya. Karena di Al-Quran itu kan menangguhkan besaran jumlah, menangguhkan waktu atau membebaskan. Kalau kemudian Bapak Ibu membebaskan, berarti kan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, utama. Tapi orang yang kemudian dilepaskan dari hutang tentu sudah tercatat di sisi Allah. Kalau dia sengaja memang tidak bayar hutang, maka tetap hukum akan Allah tegakkan, kata sebagian ulama. Kan ada dulu kadang-kadang yang sengaja Pak, tidak usah bayar hutang, ini bisa dimaafkan ya. Nah, itu mungkin kan. Jadi menurut hemat saya, lepaskan saja. Ya semoga itu bagian dari kebaikan. Ya kalau memang Allah ampuni, ya tentu selamat saudara kita dapat pahala. Tapi sekali lagi, pendapat sebagian ulama, hukum Allah tetap akan tegak kepada orang yang memang berbuat zalim. Allah. Mungkin itu saja Bapak Ibu kajian kita malam hari ini. Sekali lagi semoga kita dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Jadi tadi kita bahas berkaitan dengan hutang, kemudian berkaitan dengan memaafkan, tidak ada lagi dendam di antara kita, kemudian juga berkaitan dengan membersihkan hati, kemudian juga tentang ziarah kubur. Ini mengulang kembali dalam rangka tarhib Ramadan. Semoga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan baik dan siap. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.